من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا معين. قال الله في كتابه الكريم أستعوذ بالله إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Sekali lagi saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang utama dan yang pertama serta rasa terima kasih saya ingin aturkan kepada pengurus dan pimpinan Pondok Pesantren atau Yayasan Amanatullah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kiai Haji Buda yang sudah menempatkan kami, istilahnya memfasilitasi kami sampai bisa kami ingin bersosialisasi kepada para pimpinan pondok yang ada di sekitar Kabupaten Banyuwangi yang telah diundang secara langsung oleh Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini juga tidak lupa juga kami sambut dan kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Kasih Pondok Pesantren yang dalam hal ini telah diwakili oleh Bapak Masturi yang sudah repot-repot, Haji Mastur, Kiai Haji Mastur yang sudah repot-repot dari pagi jemput kita sampai mengantarkan kita ke pintu Yayasan Amanatullah ini sehingga kami juga sekarang dapat bertatap muka dan dapat memberikan sosialisasi langsung kepada bapak-bapak sekalian yang ada di sini dan insya Allah harapan kami yang paling besar adalah supaya apa yang telah kami lakukan dan yang telah kita lakukan dalam hal ini bersama bapak-bapak di sini dapat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang paling penting, serta mendapatkan manfaat khususnya bagi saya sebagai qail, sebagai pemateri di sini dan kepada Anda semua sebagai audiens yang akan mendengarkan sosialisasi kami yang semoga dapat menunjang program PBTQ, program beasiswa tahfidzul Quran Yayasan Sulaimaniyah bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang kembali dalam hal ini di Kabupaten Banyuwangi telah diwakilkan oleh rekan-rekan kita bapak-bapak Kasih Pondok Pesantren yang bertugas di Kasih Pondok Pesantren. Langsung saja untuk program kami kita bisa langsung melihat di brosurnya sendiri. Itu ada dua program yang kami tawarkan. Yang pertama adalah program tahfidz. Itu ada di bawahnya, di sebelah kiri bagian agak bawah itu ada yang namanya program tahfidz. Program tahfidz adalah program menghafal Al-Quran atau program beasiswa bagi anak-anak umur 14 sampai dengan 18 tahun yang baru akan ingin menghafal Al-Quran atau telah menghafal Al-Quran tapi belum selesai. Nah, ini kita buka kepada mereka. Persyaratannya sendiri itu cuma satu, sudah menyelesaikan minimal 1 juz dari Al-Quran walaupun juz ke-30. Insya Allah di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini itu sudah standar Pak ya. Jadi lulusan MI pun sudah disyaratkan untuk istilahnya mampu menghafal juz ke-30 atau juz amma. Nah, ini adalah program yang kami sarankan atau yang kami sasarkan kepada anak-anak umur 14 sampai 18 tahun yang ingin fokus menghafal Al-Quran, yang mana nanti kita akan memberikan fasilitas yang nanti kita akan bahas satu persatu per materi-materi, yang mana santri yang mengikuti program tahfidz ini akan kami didik, akan kami bina selama 3 tahun di Indonesia. Dan untuk kelanjutan pendidikannya sendiri adalah 3 tahun di Turki. 3 tahun di Indonesia terdiri dari tahun pertama, tahun persiapan tahfidzul Quran atau yang biasa kita sebut pratahfidz. Jadi anak-anak sebelum kita izinkan untuk menghafal Al-Quran, tahun pertama itu ada yang namanya tahun pratahfidz atau persiapan tahfidzul Quran. Di tahun pertama ini anak-anak yang telah lulus ujian pertama dan ujian kedua dan secara resmi telah terdaftar di program beasiswa tahfidzul Quran Pondok Pesantren Sulaimaniyah ini akan diberikan materi-materi ilmu dasar tentang ilmu Al-Quran, tajwid, makharijul huruf,
dan pembacaan Al-Quran binadhar, sehingga dapat menguasai 3 jenis bacaan Al-Quran: tartil, tadwir, dan hadar. Jadi sebelum menghafal Al-Quran pun, anak-anak insya Allah sudah dapat menguasai ilmu dasar Al-Quran secara menyeluruh. Kalau misalnya bisa disebut levelnya itu sudah bisa mengajar TPA untuk anak-anak kecil yang baru ingin belajar ilmu Al-Quran. Untuk tahun keduanya adalah program tahfidzul Quran atau program penghafalan Al-Quran 30 juz. Untuk tahun ketiganya program persiapan berangkat ke Turki atau program pendidikan selanjutnya, yang mana tahun ketiga itu terisinya biasanya program-program bahasa pengantar seperti bahasa Turki, bahasa Arab, nahwu shorof, dan fikih dasar. Untuk tahun keduanya program tahfidzul Quran itu santri akan dibimbing untuk menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 1 tahun. Bisa tak 30 juz dalam waktu 1 tahun? Insya Allah nanti kita akan jabarkan bagaimana sistem yang kita terapkan di Pondok Pesantren Sulaimaniyah sehingga dapat mendorong, menunjang santri atau anak-anak yang sudah berniat menghafal Al-Quran yang telah mendaftar supaya dapat menghafal Al-Quran itu dengan lebih cepat, yang mana rata-ratanya itu kurang dari 2 tahun. Nanti kita akan hitung bersama-sama bersama dengan istilahnya penjabaran atau sistem yang akan kita terapkan ke depannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya program tadris, tepat di bawah program tadris di brosurnya. Program tadris sendiri adalah program yang diperuntukkan untuk anak-anak yang telah menghafal 30 juz. Adapun umur yang dibatasi adalah 14 sampai dengan 22 tahun. Untuk program tahfidz batas umurnya 18 tahun. Untuk program tadris batas umurnya itu 22 tahun. Programnya bagaimana Ustaz? Programnya itu lebih singkat. Seandainya program tahfidz itu memerlukan waktu 3 tahun di Indonesia untuk menghafal Al-Quran, karena program tadris adalah program yang diikuti oleh anak-anak yang telah hufaz, jadi akan anak yang telah mendaftar ke program PPTQ ini akan langsung masuk ke tahun persiapan. Jadi di Indonesia itu 1 tahun, tahun kedua insya Allah sudah ada di Turki untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi program tadris jumlah atau keseluruhan tahun pendidikannya itu 6 tahun. Untuk program tadris sendiri hanya 6 tahun pendidikan di Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Itu adalah program kita yang ada di Indonesia. 3 tahun berikutnya yang ada di Turki, yang pertama santri itu akan dibina untuk menguasai nahwu dan shorof, ilmu alatnya pada tahun pertama, disertakan dengan ilmu-ilmu fikih yang berdasarkan kepada ilmu fikih yang merujuk kepada Imam Syafi'i khususnya untuk anak-anak Indonesia. Kenapa? Karena memang kitab atau amalan yang berada di tanah Turki itu karena memang bermazhab Hanafiyah. Untuk anak-anak selain anak-anak Indonesia, kitab fikih yang akan dipelajari adalah kitab fikih yang merujuk kepada Imam Hanafi dengan fatwa-fatwa beliau. Akan tapi khusus untuk anak-anak Indonesia akan dibekali juga dengan kitab fikih yang berlatar belakang atau merajuk kepada Imam Syafi'i rahimahullah, seperti Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Untuk fikih Hanafiyahnya sendiri nanti akan dimulai dari Nurul Izzah. Karena Nurul Izzah itu sama dengan Fathul Qorib, jadi tidak dibaca oleh anak-anak Indonesia. Langsung ke Kuduri, kemudian langsung ke Durar. Nah, untuk Durar sendiri adalah kitab fikih yang memang dibuat untuk membandingkan fatwa-fatwa antara 4 imam. Jadi secara keseluruhan atau secara menyeluruh, program fikih yang diberikan oleh Sulaimaniyah itu adalah fikih 4 mazhab dengan pemberatan kepada fikih yang berdasarkan atau merujuk kepada amalan Imam Syafi'i. Jadi untuk amalan insya Allah masih akan tetap seperti di Indonesia, baik di Indonesia maupun di Turki. Nah, di Turki ada istilahnya amalan-amalan atau sesuatu yang sedikit berbeda. Bukan berarti tidak boleh di Imam Syafi'i, akan tapi karena jemaah di sana itu kebanyakan Hanafi, jadi ada beberapa amalan yang mungkin mengharuskan santri itu mengikuti prinsip-prinsip Imam Hanafi, seperti sholat Jumatnya dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin kita bikin sholat Jumat sendiri di masjid yang memang rata-rata mayoritas Hanafi, dan itu diperbolehkan karena memang kita sedang berada di tanah yang mengikuti jejak atau mengikuti fatwa-fatwa dari Imam Hanafi. Kemudian di tahun keduanya akan diberikan ilmu-ilmu penunjang ilmu Al-Quran yang telah dihafal. Setelah mempelajari ilmu alat, santri akan didorong untuk
memasuki sastra bahasa Arab, yang mana pelajaran-pelajarannya itu meliputi dari balaghah, ma'ani, dan mantik, supaya santri dapat lebih memahami isi apa arti yang telah dihafalkannya dari Al-Quran dengan rujukan-rujukan tafsir yang telah disebutkan nanti atau dipelajari nanti ke depannya. Untuk tahun ketiganya, nanti santri setelah di tahun pertama dan tahun kedua itu sudah terisi dengan fikihnya, telah terisi dengan akidahnya, sastra bahasa Arabnya. Di tahun ketiga, di tahun penyempurnaan, santri akan diminta mempelajari usul-usulnya, baik dari usul fikih, usul tafsir, dan usul hadis. Jadi insya Allah pembekalan yang diberikan kepada santri yang mengikuti program Sulaimaniyah ini, program PBTQ, program beasiswa tahfidzul Quran ini, seandainya bisa lulus sampai dengan lulus ke Turki, untuk masalah pengamalan, untuk masalah pengalamannya itu insya Allah sama dengan dai-dai yang ada di Indonesia. Apalagi dengan istilahnya inisiatif untuk mengembangkan ilmunya pada saat di Turki maupun di Indonesia, dan dengan masa khidmat 2 tahun yang kita berikan, yang langsung kita berikan lapangannya, supaya dia pada saat lulus tidak kemana-mana, bisa istilahnya mempraktikkan apa yang telah dipelajarannya selama 2 tahun. Nanti setelah itu silahkan, mau bikin pondok sendiri, monggo, mau kembali lagi ke pondoknya dulu, silahkan. Dan kita kembalikan dalam keadaan matang, dalam keadaan sudah menjadi dai yang sudah siap terjun ke masyarakat ataupun mengajari adik-adiknya yang ada di bawahnya. Jadi ini adalah program yang kita tawarkan secara menyeluruh atau secara singkatnya. Untuk gambarnya sendiri, kami ada video tentang santri-santri kami yang dikirim baru menyelesaikan hufatnya selama 3 tahun dan telah kami kirim ke Turki pada tahun lalu. Karena memang program kami